Jadi maksudnya lo cuman menjadikan si Asian Boy sama Clandestine ini sebagai batu loncatan apa gimana? Sebenarnya ini awalnya gini. Lagu ini potensial banget sih, kalau boleh tahu ada nggak sih di digital platform kayak Spotify gitu-gitu men? Ya. Nah itu aslinya ada, cuman karena aku kontraknya sama DistroKid udah habis, jadi aku pakai yang free web, jadi lama uploadnya kayak nunggu 2 minggu. Makanya tuku cok. Yo, YCKON 13 masih balik lagi di Hip Hop Hore. Hore. And this time kita ada di Under the Radar. Di Under the Radar tuh biasanya kita mengulas atau ngobrol dengan teman-teman yang ada di nggak ada di radar biasanya. Belum terlalu terdengar, Belum tapi terlalu potensial. terdengar. Tapi potensinya gokil sih. Gokil. Biasanya kita nemu di rekomendasi ya Pi ya. Betul. Dari Kayak satu ini rekomendasi juga nih. Betul. Yang Kita satu- pernah muterin mereka di rekomendasi dan kayaknya ini menarik kalau kita untuk kenal lebih dekat nih kok. Betul. Ini ternyata kita undang langsung aja 3 orang yang ada berasal dari lagu tersebut. Judulnya waktu itu kita kasih ini dulu ya, apa namanya? Kata depannya ya, huruf depannya deh. Adalah Handphone. handphone, cing. Handphone, yeay. Handphone. Tapi ternyata ya kita nggak ngomongin handphone juga sih. Anyway, tapi kita akhirnya ngundang 3 orang ini karena memang mereka itu ada di dalam single tersebut, di dalam Yes. single yang judulnya Head Head On. On. Angkat telepon, ain't got no response. Harta pinjam, belaga head on. Dajjal kali, Dajjal kali, dajjal kali. Dajjal kali. Langsung aja kita ajak welcome si Jancok 3 ini. Jancok loh. Oke, please welcome Asian Boy, Clandestine, dan juga Nafis Math. Hai. Cok, keluar Cok. Kamu harimau Sumatera. kalau di Batak tuh gimana sih kalau ada cowoknya gitu? Apa? Bilangnya? Enggak, kalau laki ke laki kan le. Oleh, nggak ada gitu. Cewek ke cowok itu. Oh gitu. Ya kalau di Surabaya ternyata gue baru tahu bahwa mereka berasal dari Surabaya. Yang satunya Madura, ya, Remaco gitu. Cara cok. Udah gitu sambil ngelap lagi, Panas ya Nafis Jakarta. Gua baru ini soalnya baru pulang banget sumpah. Oh, bersihin Kemarin makeup, habis, bersihin makeup. Bersihan makeup. Ya. Siap. Oke, perkenalkan diri dulu dong. Siapa aja yang ada di situ? Ya nama gua Asian Boy, tuh di friend Clandestine and Nafis Math. Oke. Hai guys. Oke, itu Nafis Math. Jadi, Seta, bingung aku. Asian Boy ini yang rambutnya kayak lontong ngono apa? Bener itu. Sorry ya teman-teman ya. Kalau dia ngomong saya nggak bisa bantah. Oke, Asian Boy, lo yang pakai baju ungu ya. Terus Clandestine? Pakai Iya. baju hitam. Oke, alright. Dan Nafis Math. Nah, kalian itu domisilinya di mana sih? Boleh ceritain satu persatu? Ini mulai dari siapa dulu nih? Aku. Dari produser dong. Ya, dari produser. Kalau aku domisili Surabaya sih, cuman kadang ke Jakarta kalau pulang doang. Soalnya aku di Surabaya itu kayak jadi penjaga. Soalnya rumah Surabaya nggak ada orang dan aku juga harus menjaga nenek aku yang kena stroke sama pendidikan di sini. Oh, Keren. Siap. oke. Semoga neneknya sehat selalu ya. Amin. Oke. Terus Clandestine? Kalau aku domisili asli Surabaya sih, meskipun bapak Lamongan, ibu dari Gresik. Oh, kamu tinggal di Jarak. Gadukan, utara. Oh ya, oke. Gue nggak ngerti nih episode ini nih. Oke. Lo nanya Nafis ya biar ngerti. Nafis, lo sekarang domisili lagi di mana nih men? Gue aslinya di Madura, lahir Oke. di Madura, sampai SMA di Madura. Abis itu gue kuliah di Surabaya di Erlangga. Nah dari Surabaya itu gue mulai nyanyi di klub, bar, and habis itu kayak gue udah mulai capek. Habis itu gue bikin lagu deh. Tapi sekarang domisili ada di Sekarang Iya. tinggalnya di Jakarta. wow. Oh, udah balik ke Jakarta. Erlangga udah nggak kuliah lagi.
Udah selesai. Oh, udah Tapi enggak, selesai. Wah, tapi- pakai tapi joki belum- ya tapi kemarin belum ya itu. Mas Erlangga ya. Pakai joki ya kemarin ya Mas Erlangga ya. Masuknya apa skripsinya? Skripsinya dua-duanya. Soalnya itu. Oke. Ya, terus Wi, silakan. Nah terus silakan. gimana caranya nih kalian bertiga bisa bikin jadi satu project? Apa emang nongkrong bareng kah waktu zaman di Surabaya atau gimana men? Nah ini waktu itu aslinya aku sebelumnya nggak tahu sih, nggak kenal nggak kenal sama Nevis. Terus aku punya teman namanya itu Naomi. Nah kebetulan Naomi ini yang nge-shoot kita bervideo klip. Kenalin lah sama si Nevis, dibawa ke kafenya teman aku di Surabaya, Laluna itu. Terus ketemu sama si Nevis. Terus kita setelah ngobrol enak. Terus aku tiba-tiba nyontung kayak ada pikiran kalau bisa aku ajak collab nih anak. Terus aku juga mau gabungin sama si Clandestine kan. Tapi kan si Nevis kan basicnya kan penyanyi kan, singer. Nah itu aku mau pakai Nevis soalnya pengen lihat suasana yang berbeda gitu dari si Nevis sama Clandestine juga. Dan akhirnya kita waktu itu udah setuju membuat single, dan single itu mau kita buat aslinya buat lagu komunitas kita yang namanya Sufficient. Itu kayak ngangkat tentang fashion street culture gitu di Surabaya. Nah dari situlah keluar lagu Eton ini. Soalnya kita di lagu Eton ini kayak mau bahas tentang anak muda yang kayak yang kehidupannya ya gitulah sesuai dengan judulnya Eton. Tapi itu kehidupan Etonnya itu dia tuh seneng kayak minjem barangnya teman, nggak dibalikin. Terus misalnya kayak beli minuman, dugem, utang, itu cuma buat dugem, terus nggak bayar. Janju lah ya. Itu kayak emosi gue di lagu itu, sumpah. Masih Nevis langsung punya ide. Gimana kalau lagu ini kita buat, kita kemas, tapi ada tema kayak fashionnya juga. Terus akhirnya ya kita rundingan bareng-bareng gimana. Terus aku sama si Clan rundingan juga buat masalah liriknya juga, supaya gimana kalau judulnya itu Eton, liriknya gak bahas yang masalah emosional pun juga, tapi bisa bahas yang ya kayak yang ada liriknya Sabdo Palon gitu-gitu yang aneh-aneh lah. Oh iya. Itu keren sih. Ada lirik Sabdo Palon itu keren banget sih. Maksudnya gue Clandestine. nggak pernah dengar ada kata-kata Sabdo Palon tuh dimasukin ke dalam lirik. Apa yang membuatmu memasukkan kata tersebut? Ini kan awalnya kan tentang fashion toh. Tema buat konsep buat lagunya kan gimana mengekspresikan diri lewat fashion. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran saya ini punya kepercayaan yang berbeda gitu. Kenapa nggak diekspresikan juga? Sebenarnya sempet nggak enak juga sih, masih kurang enak juga, takutnya ada yang kesinggung soalnya bawa-bawa kepercayaan lain. Oke. Tapi memang itu kepercayaanmu yang kamu anut gitu. Actually, Oh, tenanan dah. Temenan. Hah? temenan. Oh gitu. Temenan tuh apa? Temenan itu beneran. Jadi emang itu kepercayaan yang dia anut. Oh, tapi kan iya. Indonesia kan memang mengakui Memang beberapa kepercayaan banyak, ya animisme pun gitu loh. banyak. Jadi- Justru gue Hey tertarik boys, sama what's up? It's Hi, what's your name? Nice to meet ya. Nice to meet you, man. What's your name? Sarah Fajira. Sarah Fajira. Hi, Sarah. It's nice to Dia meet you. This is Yap. nyanyi Lati. Oh Oh, hai. wow, hi. You have a really great voice. Nice to meet y'all. Hai. Jadi sekarang aku tuh nge-road managerin Sarah sama ngurus YouTube-nya Sarah. Alright, oke. Oh, Sarah. siap. Ya udah Sarah, nice to meet you. Don't steal the spotlight. Ini waktunya Clandestine sama Asian Boy sama Nafis Matt. Oke, bye. Alright. Oke, so balik lagi ke kalian berdua. Tadi gua lagi ngomongin itu si Sabda Palon. Iya, Sabda Palon. Gue Itu justru berarti nengok pas kepercayaan. begitu dia Sabda Palon. Betul. Terus abis itu gue karena pernah baca buku Darmo Gandul. Nah di situ dibahas antara pembicaraan Sabda Palon dengan Wali. Ya begitu dia tulis lirik itu gue kayak wah baca nih orang nih gue bilang nih gitu Betul, sih. betul. That's nice. It's good. Itu kisahnya Sabdo Palon sama Syekh Subakir itu. Betul. Wah keren lu men. Wah, mantap. Tidak bisa bahasa agama, nggak selesai ini. Oke, nah berarti lirik lo itu menurut gue lumayan gampang diingat gitu loh.
banyak sekali diksi-diksi, terus banyak sekali nih kita panggil polisi. Flow lo itu Rock keinget ini, banget wah, gitu loh nyantol. di sini. So that's really nice. Itu salah satu kenapa ya terus terang lagu ini kesorot Yes. gitu. Salah satu kenapa lagu ini kesorot. Nah, pada saat penulisan lirik itu lo dibebasin banget sama Asian Boy. Sangat dibebasin banget, cuman dikasih konsepnya seperti ini. Nah, gimana caranya buat orang gampang inget liriknya dan kayak enak aja, enjoy untuk mendengarkan. Oke, iya sih. Kalau iri lapor polisi ya kan. Ada kognisi, ada rock mini. Gila rock mini masuk. Nyampe sih. Andrit, oke. Produser biasanya diajak ngobrolnya terakhir atau mungkin nggak usah. Save the best for the last. Kita beralih ke Nafis. Oke. Lo berarti mengeksekusi bagian vokal ya. Kan karena lo tadi lo bilang juga lo nyanyi. Ya. Apakah ini track pertama lo nge-rap, men? Enggak juga sih. Kemarin single pertama gue cuma teman ada rapnya juga dikit. Oh, nice. Oh, oke. Nah, sebenarnya tapi lo lebih ke into rap atau emang lo lebih focusing on vocal? I'm focusing on vocal, but I'm learning rap. Oke. Ya. Oke. Tapi I'm going to bikin mini album. Ya. Nanti bakal ada satu lagu yang full rap gitu. Oh, nice. Asian Boy ikut produce kan nih di albumnya? Apa? Di albumnya si Nafis? Yoi. Oh, enggak sih, cuman Wah, nggak respect. Asian Boy nggak respect. waduh. Parah. Gak support. Wah, itu Nafis. Wah, kamu ngajakin gas gua. Jadi berantem. Seru dah nih. Terus Nafisnya kayak yang gitu. Oke, Nafis, go on. Tell me about your plan. Terus lo bakal bikin album, lo bakal Mini album, maybe 7 lagu, 7 track gitu. EP berarti ya? Ya, solo. Oke, nah itu gimana? Lo sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi maksudnya lo cuman menjadikan si Asian Boy sama Clandestine ini sebagai batu loncatan, apa gimana? Sebenarnya ini awalnya gini. Ini lagu dibuat karena ada event di Surabaya, fashion kan, Subvision namanya. Ya. Shout out to Subvision. Terus habis itu, kenapa nggak sekalian aja gitu, biar Subvision itu ada trademarknya, jadi ada lagunya gitu loh. Oke. Oh, ini jadi semacam anthemnya gitu atau? Yes. Theme song lah ya. Tapi theme song dan udah gitu ternyata theme songnya ngehujat orang-orang hedon di sana. Ya nggak sih yang kayak baju outfit lo berapa nih? Gitu. Tapi dia lebih mengkritisi kayak orang-orang yang memaksakan sebenarnya. Ya, oke. Memaksakan, nggak punya tapi kayak pinjam gitu-gitu sih. Ya. By the way, tapi lo nggak ada masalah dengan perhutangan kan? Nafis pinjam bajunya Clandestine atau Asian Boy pinjam bajunya? Baju kemarin yang pas kemarin acara apa? Subvision itu lokasinya di Lumpur Lapindo. Ya. Oh, oke. Ya, di Lumpur Lapindo, terus kita set semua sama anak-anak juga, anak-anak Surabaya. Habis itu bajunya gue pakai baju dari siapa namanya? Ladies. Desainernya Ladies. Nah, sepatunya gue bingung, soalnya gue dari rumah di Malang. Berangkat dari rumah Malang, terus kayak cocok gak sih, bagus gak sih? Abis itu ternyata itunya kan agak ada kuningnya gitu, dan gue bawanya sepatu hijau neon. Oke. Nah, akhirnya ya udah pakai sepatunya si Bay. Oh, Balen. Udah lo balikin. Udahlah. ngegas. Udahlah. Ya udahlah. Gue nanya dong, kira-kira siapa tahu mungkin kayak ngedis masing-masing personal. I admit it. I borrow it. That's good. It's better to admit it than just ignore it. Yeah. Alright. Tapi menurut gua lagu yang kalian bikin bertiga nih vibe-nya lumayan nyangkut sih. Asik banget menurut gua, dan eksekusi visualnya juga nggak berlebihan gitu, sesuai sama tema yang kalian usung di lagu. Jadi menurut gua lagu ini potensial banget sih. Kalau boleh tahu ada nggak sih di digital platform kayak Spotify gitu-gitu, men? Ya.
Nah itu aslinya ada, cuman karena aku kontraknya sama DistroKid udah habis, jadi aku pakai yang free web, jadi lama uploadnya, kayak nunggu 2 minggu. Makanya tuku cok. 300.000 setahun. Jangan pelit-pelit kalau punya duit. DistroKid upload bebas. Satu kok no sih DistroKid bebas. Aku gak main teman. Ini tuh Iya. Makanya ndang diupload. Mangane kere sih mari ngono soke. Ini apa sih? Kere itu artinya miskin dulu baru habis itu kaya Oh, gitu. keren. Tuh, jangan salah. B kayak duwe E. Apalagi kita tuh? nggak dibahas nanti. Ya, tambah cuman dia pelit aja ya, kikir. Aduh, nggak tahu sih kalau itu. Coba tanya sama mereka sendiri. Gue nggak mau ikut campur. Oke, Nafis. So, jadi lo Ya. akan mengeluarkan mini album itu kira-kira kapan? After adik gue lagi bikin mini album. Ya, oke. Oke. Nah, Kan sekarang gue lagi ngurusin Sarah nih. Sarah itu adik lo. Sarah tuh kakak gue. Oh, Sarah kakak lo. Sepupu. Oke. Ah, Terus ini ada adik lo mau ngeluarin album juga. Iya, adiknya Sarah mau mini album. Jadi Oke. kita bertiga tuh satu manajemen gitu. Oh, manajemennya apa, men? Kayu Entertainment. Oke. Nah, kalian emang mau rilis sesuatu ya, dan itu kira-kira di tahun ini atau tahun depan? I guess next year sih kalau gue. Ya. Oke, ngumpulin amunisi dulu ya. Oke. Iya, coy. Good luck with everything that you do. Thank you. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke lo mau ke clandestine apa mau ke Asian Boy? Asian Boy, mamen. Oke, Asian Boy. Kenapa Instagram lu nggak ada muka lu, Pak? Nah itu. Jadi kita nih sebenarnya Asian Boy itu ada 2 orang. Jadi Oh, oke. ada. Nah, satunya tanaman di belakang. Enggak. Jadi dulu itu aku sering upload foto mukaku. Nah, jadi aku kayak mikir kalau aku upload foto mukaku terus kasihan temanku yang sama Rinda kayak nggak dapat in-frame gitulah. Jadi makanya Oh. foto jadi aku harus simpen cuman kayak karya-karya aku aja. Tapi aku kayak nggak pernah upload sih kalau lagi kayak main DJ atau apa. Cuman kayak aku buat lagu itu tak post-post gitu doang. Oh, oke. Kirain di upload mukanya terus di ban sama Instagram gitu, sensitif konten. Itu tuh band itu yang pertama yang B itu. Nah setelah aku buat baru langsung aku hapus semua fotoku yang di Asian Boy. Nah, men, jadi Asian Boy itu adalah duo produser berarti ya? Ya. Grup ya? Cuman kalau yang di temanku yang di Samarinda itu yang namanya si Ganesh, Charles Ganesh itu lebih ke head produsernya sih. Aku lebih ke apa namanya? Ke direkturnya gitu loh. Oh, Tapi oke. aku dia. Jadi lagu ini mau aku bawa kemana itu semua itu dari aku, semua idenya, konsep-konsepnya semua sampai kayak membuat video klipnya gimana itu aku semua yang ngatur. Oh, nice. Oh. Menarik. Karena menurut gua project kalian bertiga nih blend banget. Apa ada rencana nggak sih dari Asian Boy untuk bikin project lagi bareng 2 orang ini, bareng Nevis dan Clandestine? Sebenarnya ada sih, cuman nunggu mereka berdua nyelesain projectnya dulu lah. Mereka berdua mau ngeluarin mini album kan, jadi aku nunggu mereka dulu aja. Selesai. Clandestine juga mini album? 2 video klip sama 1 album juga sih sebenarnya. Wow. Nafis tunggu deh, kamu jangan lap-lap pada saat lagi interview tuh nggak enak loh dilihat ya, Fis. Gue dari Bogor ke Depok, abis itu ke Depok Ya lagi. udah jangan lap-lap pas lagi interview. Gue baru pulang banget soalnya, baru pulang banget soalnya. I'm like off sleep, dude. Yeah, it's alright, but again, Yeah. this is just Sorry. 101 tips for you when you're doing interview. Jangan lap-lap. Gue buka nih baju gue. Oke, balik lagi Asian Boy. Berarti lo emang bener-bener konsepin segala macam apa ya, konsep dari video terus The whole kemudian- package dari lagu konsepin dia gitu ya. Ya, tapi siapa tadi namanya produser lo? Ganesh. Si Ganesh. Reza. Hah? Sopo? Saya ngomong meneh. Ganesh namanya. Ganesh. Nama aslinya. Reza Ganesh. nama aslinya, terus nama produsernya Ganesh gitu. Iya. Oh, ini kamu kenapa nggak ngundang dia? Dia emang malu gitu. Dia lagi ada ujian katanya nggak bisa.
Oh alah, oke. Bukan karena kamu nggak mau nonjolin dia. Enggak. Tapi jadi introvert mesti kan nggak mau nonjolin mukanya, nggak tahu ya. Oh, udah lo sendiri juga nggak mau, dia juga nggak mau ya. Oke, tapi Menarik. sebenarnya gue mau nanya, maksudnya di Surabaya kan kita tahu ya ada teman-teman yang mungkin pasukan records gitu. Ada teman-teman yang mungkin ada Gorilla Records. Gorilla Records dan segala macamnya banyak gitu. Tapi lo keluar dengan warna sendiri gitu. Terus kemudian which is menurut gue nggak apa-apa juga gitu kan. Surabaya harus penuh dengan berbagai macam warna menurutku. Ya kan gitu. Nah, tapi pernah nggak memang pada saat ada manggung dulu ya sebelum COVID gitu, kalian emang pernah share satu panggung bareng-bareng gitu dengan komunitas yang ada di Surabaya, itu pernah kejadian itu? Kalau satu panggung sih nggak pernah sih. Kita Oke. sendiri mencar kita. Oh, mencar. Nah, biasanya memang tapi event-event itu berarti kamu lebih sering kayak ke yang tadi ada sneakers event atau apa? Clubs and everything like that gitu ya? Nah, aku lebih ke ranah sana sih. Oh, nggak apa-apa juga. Oke. Oke. Nah, project terdekat kira-kira apa, men? Kalau aku project terdekat ini aku mau nyelesain video klipku sama salah satu rapper Malaysia. Oh. Siapa men? Bocoran dong. Namanya Yen namanya. Yen. Instagram STXK kan nggak jelas pokoknya dah orang. Sama kayak kamu nggak jelas juga. Oke. Kenapa dengan rapper Malaysia? Kenapa dengan dia? Ya aku di apa ya di dalam Asian Boy itu aku kayak nggak mau kayak cuma ngambil dari satu apa namanya kota apa satu negara. Aku kayak mau mencar gitu, mau menjelajahi semua. Oke. Menarik. Nah, tapi sebenarnya tujuanmu sendiri tuh produser ini emang selalu warnanya sama atau beda-beda nih? Nggak masalah gitu kamu bisa produser. Aku lebih beda-beda, soalnya jujur aja, aku ini basicnya kayak lebih ke produce lagu-lagu EDM. Dan waktu aku nyoba kayak masuk ke circle-nya anak-anak rap, dan aku tertarik. Nah itu aku baru ada pikiran mau ngajakin anak-anak rap collabs, dan aku itu udah jalan. Tapi aku nggak ngambil kayak talent-talent dari anak-anak Surabaya. Aku collabsnya sama anak-anak Jakarta gitu. Kayak satu apa namanya talentnya Prince Jabro, Suise. Oh, oke, Suse ya. Ya. Oke. Makanya aku mikir kalau aku ngajak anak-anak Jakarta terus kapan gitu loh teman-teman saudara-saudaraku yang sesama Surabaya punya kesempatan gitu. Jadi aku lebih mau kayak gimana ya, mau buat wadah lah intinya di Surabaya. Surabaya itu kayak kurang banget Kak. Ya. Oke. Mereka itu kayak mencar sendiri-sendiri terus punya circle sendiri. Aku tuh pengen nyatuin mereka supaya apa? Kalau kalian mau ke jenjang yang lebih tinggi entertain itu kayak nggak harus ke Jakarta gitu loh. Kita di kampung sendiri itu maksudnya bisa lah. Udah nongkrong belum? Tapi kenapa kau collabnya sama orang Jakarta kalau gitu? Iya, udah. Sekarang tak tanya, udah nongkrong belum? Nongkrong maksudnya gimana? Ya nongkrong sama yang mungkin karena Yang lain. ya wes. Berjejaring, kenalan. Nah itu, aku lagi pelan-pelan masuk dari si teman-temannya Clandestine sendiri nih. Soalnya temannya si Clandestine itu anak-anak rapper Surabaya semua. Ya, menurutku gini, maksudnya Surabaya itu memang unik ya. Dia sangat punya histori yang sangat kuat gitu kan. Tapi menurutku nggak ada salahnya kalau Surabaya itu punya berbagai macam warna. Nah, gimana caranya kalau kamu bilang mau ngumpul bareng, ya caranya adalah yaitu ngumpul bareng, kenalan gitu, terus udah gitu ngobrol bareng gitu, terus udah gitu ya gimana caranya sampai akhirnya mungkin nanti bisa bikin event bareng gitu. Nggak perlu dipaksa, tapi kalau setidaknya dari nongkrong bareng itu bisa muncul lah ya macam-macam gitu. Karena kalau nggak kenal kan nggak sayang ya, nggak dibilang clandestine punya network. Nah ya udah mulai dari situ aja, karena kita tahu banyak sekali ada talent-talent yang bagus dari Surabaya. Mungkin warnanya nggak sama, tapi kedepannya nggak tahu lagi kalau misalnya ternyata emang bisa kolaborasi, ya kan? Tahu lah Surabaya. Gitu. Itu yang dibutuhin Surabaya sih menurutku. Berbagai macam warna itu harus muncul dari Surabaya gitu. Karena hip hop sendiri itu diverse banget ya Pi ya. Nggak bisa dipaksain warnanya gini terus gitu, menurutku nggak bisa.
gitu. Zaman udah kayak gini ya, wis macem-macem warnanya. Dan menurut gue kalian, aku terus terang kaget kalian dari Surabaya itu baru tahu. Menurutku itu bisa membuat warna lebih aja sih dari Surabaya ya, Pi ya. Ada warna baru di Surabaya. Ada warna baru di Surabaya. Jadi syarat untuk teman-teman yang udah ada membuka jalan duluan di Surabaya, ya kan? Tapi kita juga perlu membuka warna macam-macam lagi dari Surabaya. Betul. Nah untuk Clandestine sendiri, gue lumayan sering ngeliat lu nih, lu lumayan produktif juga dalam ngeluarin karya kan. Gue suka bagaimana cara eksekusi lu. Nah lu belum lama juga habis keluarin lagu kan ya men, terkait apa yang sedang terjadi. Semuanya kenalin, aku si Clandestine. Beberapa waktu yang kemarin dengan tegas ngelarin dan ngesahin undang-undang yang nyusahin pekerja buruh orang miskin. Iya. Judulnya apa kalau boleh tahu men? Hilang sampai sekarang. Kenapa? Alhamdulillah belum hilang sampai sekarang. Nggak bakal hilang men, tenang aja. Ada temennya. Raga boleh hilang, karya akan tetap di dunia temanku. That's a legacy. Lu orang yang bisa mengemas isu anak muda yang lagi sekarang dengan bahasa yang sekarang dengan baik, tapi lu juga bisa bawa isu general yang sedang terjadi dengan gaya lu sendiri. Menurut gua nggak banyak rapper yang bisa ngelakuin itu. Mudah-mudahan lo terus seperti itu sih men, terus melek seperti itu sih men. Iya men. Siap-siap Bang Ubi. Kalau boleh tahu bakal ada single apa lagi dari seorang Clandestine nih men? Kalau untuk terdekat ini ada single judulnya Thailand. Kenapa Jadi itu- Thailand? Sebenarnya itu plesetan sebenarnya. Dari? Karena dari kata Thailand lan. Thailand tuh apa? Orang-orang ngatain, alah Thailand. Saya bikin Oh. Thailand. Thailand. Plesetan aja. Hati-hati itu kelewat tahlilan jadi. Kamu ditahlilanin nanti. Oke. Itu paling dekat yang Thailand itu. Jadi kayak Kapan tuh men? bulan depan. Wah. Pertengahan bulan Siap. depan. Nanti kalau misalnya memang sudah rilis, jangan lupa kirimin ke Hip Hop Hore. Nevis juga kalau misalnya lu mini album lu sudah Yes. jadi atau udah ada single, jangan lupa kirimin ke Hip Hop Hore. Karena gua dan Hip Hop Hore kita nggak cuma muterin rap, kita muterin semua R&B. ekosistemnya R&B, soul, you name it. Kita puterin juga. Jadi Sure. silakan kirim ke kita biar kita bisa bantu sebarkan juga. Ya. Bahkan adek lo kalau tadi lo bilang adek lo mau ngeluarin album duluan ya, if you think that's part of hip hop ya udah shine it to us gitu please do gitu. Yes. Teman-teman, Nevis, Asian Boy, Clandestine, sebelum kita tutup ada yang pengen disampaikan gak atau mau shout out buat siapa, bisa satu-satu men? Mau? Siapa dulu? Sud. Gak ada yang mau disampaikan sih. Nggak ada yang mau disampaikan. Oke. Gimana Nah, sih? gimana sih? Gua. Nafis mau tuh ya. Nafis go ahead man. Gue mau shout out buat temen-temen yang di Surabaya dari Sufficient yang udah kayak bikin konsep dan eksekusi. At least mereka mengeksekusi gitu loh. Ini event pertama mereka dan ya banyak banget yang bantu kayak Neoming, It's Adul, terus siapa aja anak-anak tuh Thunder. yang Gue nggak dibilangin. Zenwu yang punya ide. Ya tanpa mereka sebenarnya ini lagu nggak bakal ada. Wah, Karena ada event ini, makanya lagunya ada gitu loh. shout out buat Sufficient. Alright, is that all? Ya That's kalau all. ya buat temanku aja sih yang di Samarinda yang introvert itu gak pernah lihat muka. Ya anggap aja sampai sekarang dia tanaman di belakang gitu. Sama anak-anak Surabaya lah yang udah support kita, yang bantu kita buat ngapin lagunya lah, kayak nge-boomingin Surabaya, bantu subscribe lah, views lah, apa aja lah yang bantu. Thank you semua buat anak-anak Surabaya. udah Siap. support kita. Siap. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang nonton nih mau cari tahu tentang informasi tentang kalian, sosmednya boleh kasih tahu nggak sih men? Satu-satu. Kalau dari sosmedku Clandestine, CLANDESTINE. Oke, Asian Boy. Asian Boy, ASSIAN Boy biasa, BOI tapi Boy. Siap. Ya. Nafis. Nevis Matt, VISMATH. Sambung ya. Sambung Kenapa? semua. Tapi kenapa namanya clandestine sih? Clandestine itu kan dari bahasa Belanda, bahasa hukum dari Belanda. Soalnya kakekku dari Belanda tuh, maksudnya asli Belanda, ada Yes. turunan. Arti kata sebenarnya kan secara rahasia. Soalnya
cocok aja sama aku, nggak bisa terlalu floor ke orang, lebih suka diem gitu. Oh, oke. Oh, Oke. masuk. Rahasia. Kemarin apa gitu. Lebih rahasia lagi kalau kamu nggak muncul mestinya hari ini. Ya ampun. Oke, gue seneng banget sih ada talent-talent mereka ini di Surabaya Yes. Sipi gitu. Makin banyak variasinya Surabaya, dan itu menurut gue setiap daerah harus punya hal-hal itu sih, gitu ya. Gitu, semakin kesini makin harus banyak regenerasi di setiap daerah apapun itu juga sih. So I think hopefully mudah-mudahan kalian makin banyak mengeluarkan karya ya, amin. bertiga mau berdua bersatu segala macem, pokoknya keluarin karya lah men. Gitu. Siap. Ya, Terima kasih banyak teman-teman buat waktunya. Senang sekali bisa berkenalan akhirnya. Terima kasih banyak. Thank you so Ditunggu much. lagu-lagu berikutnya ya. Jangan hedon-hedon ya, jangan lupa bayar utang. ya itu. Kayaknya masuk konsep lagu baru. Kayak utang. Oh iya boleh lah. Bayarlah utangmu. Sampai gua itu screenshotan teman-teman yang utang di aku itu sampai aku masih di. Ya boleh itu konsep yang bagus itu men. Gitu. Sekalian ditagih pada saat itu ya nggak? Ada yang kayak chat bro. Nanti di bawah tulis ada donasi gitu. Jadi siapa tahu yang mau bayar utang bayar donasi. Ah udah ini kemana-mana ini nggak benar ini. Ini jadi kalau bayar utang. Udah nggak usah diajak ngomong harimau Sumatera, biarin aja. Siap, terima kasih kalau gitu teman-teman. Thank you banget ya. Sampai ketemu Thank lagi. you. Men. Hati, saya Janco. Ini kalau ngobrol sama orang Surabaya gue nggak dijak ngobrol. Tapi memang Ini mereka juga pasti pakai kata-kata kasar ngata-ngatain gue diem aja, gue nggak ngerti. nggak ada pi. Kita itu semua bangsa yang sangat berbudaya. Maaf. There was Clandestine, Asian Boy, juga Nevis Matt, dan ternyata Ya. mereka dari Jawa Timur. Menurut gue ya sebenarnya Jawa Timur juga banyak warna kayak gitu, tapi mungkin Surabaya nggak banyak yang kayak gitu ya. Ya, nah gini maksudnya Surabaya itu sebenarnya punya banyak talent yang menarik gitu kan. Yes. Hanya saja kan memang kita sudah banyak lebih tahu pendahulunya gitu kan gitu. Dan menurut gue setiap daerah sah-sah aja gitu, punya banyak warna. Memang harus gitu. diverse sih. Memang harus diverse gitu karena hip hop itu is becoming very personal. Yes. Seiring dengan berkembangnya zaman emang banyak warnanya. Yes. Gitu, dan menurut gue itu masih tetap hip hop walaupun memang kembali lagi itu ke selera ya, ke lo pelakunya sendiri mau kemana stylenya gitu, sah-sah aja. Jadi nggak ada aturan baku dalam hip hop teman-teman. Nggak ada New aturan school, baku. old school nggak penting, yang penting Kalau good bagus school. ya bagus aja. Yes. Kalau enggak ya enggak aja. There was Asian Boy, Clandestine, juga Nevis Matt di Under the Radar. Mudah-mudahan mereka masuk radar kalian sekarang teman-teman. Yep. Alright. Jangan lupa juga rekomendasikan ke kita kalau ada teman-teman yang menurut kalian cocok untuk kita bahas, untuk kita Yes. masukkan ke Under the Radar biar kita langsung hubungi dan interogasi. True. Jadi jangan lupa subscribe terus YouTube channel Hip Hop Yes. Hore. Terus komen di bawah ya kan. Kalau misalnya ada yang nggak tahu tadi kita ngomongin apa yang ada dari Surabaya, bisa ditranslate di bawah juga. Silahkan ya. Capek juga translate itu. Ya. Editornya teriak tuh, aduh. Atau yang mau translate jadi bahasa Batak ya, supaya harimau Sumatera di sebelah ini bisa ngerti kita ngomong apa tadi. Yang pokoknya stick around terus di Hip Hop Hore karena Yako dan juga Tuan 13. akan selalu ada di sini to bring the whole nation wide about hip hop Indonesia. Yes. So, peace out. Peace.